Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Tiansi Vanessa Madil. Saya dari kelas A6 Keperawatan semester 2 dengan NIM 2214201184. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang komputer dasar sebagai dosen pengampu Enci Meni Taju ST Mkom untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Tujuan pembelajaran yang pertama, mengetahui pengertian dasar komputer. Yang kedua, mengenal hardware komputer. Yang ketiga, mengetahui fungsi hardware komputer. Dan yang terakhir, mengetahui konsep komputer, hardware, software, dan brainware. Pengertian dasar. Yang pertama, komputer adalah serangkaian ataupun sekelompok mesin elektronik yang terdiri dari ribuan bahkan jutaan komponen yang dapat saling bekerja sama serta membentuk sebuah sistem kerja yang rapi dan teliti. Sistem ini kemudian dapat digunakan untuk melaksanakan serangkaian pekerjaan secara otomatis berdasarkan urutan instruksi ataupun program yang diberikan kepadanya. Ada 3 konsep, yaitu hardware, software, dan brainware. Adalah merupakan konsep tritunggal yang tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya. Untuk tahap pertama, manusia harus memasukkan program terlebih dahulu ke dalam komputer. Setelah program tersimpan di dalam komputer, maka komputer baru bisa bekerja untuk membantu manusia untuk menyelesaikan persoalan ataupun pekerjaannya. Komputer generasi pertama. Tabung hampa udara sebagai penguat sinyal merupakan ciri khas komputer generasi pertama. Bahan bakunya terdiri dari kaca sehingga banyak memiliki kelemahan seperti mudah pecah dan mudah menyalurkan panas. Panas ini perlu dinetralisir oleh komponen lain yang berfungsi sebagai pendingin. Dan dengan adanya komponen tambahan, akhirnya komputer yang ada menjadi besar, berat, dan mahal. Pada komputer tersebut, terdapat 18.800 tabung hampa udara dan berbobot 30 ton. Begitu besar ukurannya, sampai-sampai memerlukan satu ruangan kelas tersendiri. Generasi kedua, transistor merupakan ciri khas komputer generasi kedua. Bahan bakunya terdiri atas 3 lapis, yaitu basic, kolektor, dan emitter. Transistor merupakan singkatan dari transfer resistor, yang berarti dengan memengaruhi daya tahan antara 2 dari 3 lapisan, maka daya resistor yang ada pada lapisan berikutnya dapat pula dipengaruhi. Dengan demikian, fungsi transistor adalah sebagai penguat sinyal. Sebagai komponen padat, transistor mempunyai banyak keunggulan seperti tidak mudah pecah, tidak menyalurkan panas, dan dengan demikian komputer yang ada menjadi lebih kecil dan lebih murah. Generasi ketiga, konsep semakin kecil dan semakin murah dari transistor, akhirnya memacu orang untuk terus melakukan berbagai penelitian. Ribuan transistor akhirnya berhasil digabung dalam satu bentuk yang sangat kecil. Secuil silisium yang mempunyai ukuran beberapa milimeter berhasil diciptakan, dan inilah yang disebut sebagai Integrated Circuit atau IC chip, yang merupakan ciri khas komputer generasi ketiga. Generasi selanjutnya, pada generasi ini ditandai dengan munculnya LSI atau Large Scale Integration, yang merupakan pemandatan ribuan mikroprosesor ke dalam sebuah mikroprosesor. Selain itu, juga ditandai dengan munculnya mikroprosesor dan semikonduktor. Adapun perusahaan-perusahaan yang membuat mikroprosesor, diantaranya adalah Intel Corporation, AMD, Motorola, ARM, dan lain-lain. Konsep dasar komputer. Komputer apapun jenisnya selalu memiliki satu peralatan yang disebut dengan hardware, yang terdiri dari input device, central processing unit, output device, external memory. Yang kedua software, dan yang ketiga brainware. Perangkat keras, perangkat komputer yang dapat disentuh secara fisik.
Perangkat lunak, program yang berisikan perintah-perintah yang menentukan operasi kerja yang akan dilakukan oleh komputer. Brainware, manusia yang terlibat dalam mengoperasikan serta mengatur sistem di dalam komputer. Contoh perangkat keras komputer yaitu monitor, mouse, keyboard, mainboard, hard disk, memori, floppy disk, flash disk, printer, scanner, speaker, mikrofon, bermacam-macam card seperti VGA card, LAN card, sound card, dan TV card. Bisa dilihat contoh perangkat keras pada gambar di sini. Hard disk digunakan untuk menyimpan data permanen, memori atau RAM berfungsi untuk menyimpan data sementara, serta flash disk atau media penyimpanan mobile. Selanjutnya, kartu grafik atau VGA card berfungsi sebagai alat bantu dalam memproses data. Yang selanjutnya, monitor berfungsi untuk menampilkan input proses atau output yang terjadi dalam komputer. Dan yang terakhir, keyboard berfungsi untuk menginput data atau perintah ke komputer. Kita masuk dalam perangkat lunak atau software. Perangkat keras tidak bisa bekerja tanpa perintah. Perintah itu disebut perangkat lunak. Perangkat lunak ditulis atau ditentukan oleh manusia. Perangkat lunak dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sistem operasi, bahasa, pemrograman, dan program aplikasi. Bagian perangkat lunak. Sistem operasi berguna untuk mengatur seluruh operasi dan sumber daya perangkat keras komputer. Yang kedua, bahasa pemrograman adalah program komputer yang berguna untuk membuat program lain. Program yang dibuat bisa berupa program aplikasi, sistem operasi, dan lain-lain. Yang ketiga, program aplikasi adalah program komputer yang ditulis untuk dapat menyelesaikan permasalahan atau kerja tertentu. Halo teman-teman, bagi teman-teman yang masih bingung untuk memilih tempat perkuliahan, marilah bergabung bersama-sama dengan kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di sini kami memiliki 6 fakultas. Yang pertama, Fakultas Teknik dengan jurusan S1 Teknik Elektro, dan yang kedua S1 Teknik Sipil. Berikutnya Fakultas Hukum dengan jurusan S1 Ilmu Hukum. Yang ketiga, Fakultas Sastra, ada S1 Sastra Inggris. Yang keempat, Fakultas Pertanian dengan jurusan S1 Agribisnis. Yang kelima, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan jurusan S1 Ilmu Politik. Dan yang terakhir, Fakultas Keperawatan dengan jurusan S1 Ilmu Keperawatan serta program Profesioners. Oke, ayo daftar sekarang yang mau gabung bersama-sama dengan kami.